Halo Taurus, selamat datang di channel saya. Kita langsung lihat ya, ini adalah energi untuk 6 bulan ke depan. Jadi kira-kira sampai dengan akhir 2022. Oke. So, tema energi kamu adalah fire, api. Dengan kata kunci creation, kreasi, destruction, kehancuran, beginning, awal mula, dan expression atau ekspresi. Ekspresi diri kita. Kartu ini keluar dengan The Tower, which is artinya energi api juga kan. Kamu lihat gambarannya kan ada menara tersebut kan kebakaran kan. Energi kehancuran juga kan ini, The Tower ini. Jadi di sini yang saya rasakan tuh secara umum tema energi kamu untuk 6 bulan ke depan adalah energi kehancuran. Kehancuran dalam arti kamu akan digerakkan atau dipanggil untuk bisa menghancurkan hal-hal yang tidak ada gunanya lagi untuk kamu. Hal-hal yang justru merugikan kamu. Hal-hal yang tidak bisa kamu bawa ke masa depan. Hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan tujuan hidup kamu. Pokoknya di sini yang saya rasakan nomor 1 adalah kehancuran. Kamu menghancurkan sesuatu. Karena apa? Baru setelah semuanya hancur, rata dengan tanah, baru dari situ kita bisa membangun kembali kan. Baru kita bisa berkreasi, baru kita bisa punya awal mula lagi, beginning lagi. Baru bisa kita mengekspresikan diri kita dengan lebih baik lagi, lebih ekspresif lagi. Jadi yang saya rasakan tuh pokoknya entah apa yang kamu hancurkan, itu justru akan menjadi awal mula yang lebih baik buat kamu. Kamu lebih bisa ekspresif, lebih bisa mengekspresikan diri kamu. Kamu bisa lebih berkreasi sesuai dengan kreativitas kamu, sesuai dengan bakat kamu. Terus juga otomatis pondasi yang kamu akan bangun lagi itu adalah sesuatu yang lebih baik dong, lebih kuat, lebih kokoh. Karena semuanya benar-benar sesuai dengan tujuan kamu selanjutnya. Kita kan manusia, tujuan hidup kita kan terus-menerus berkembang kan. Terus-menerus berubah. Berubah dalam arti selalu ada modifikasi lah. Bukan berubah 100%, tapi ada modifikasi kan. Misalnya 5 tahun yang lalu tujuan hidup kamu adalah supaya bisa menjadi kaya, punya uang banyak. Sekarang mungkin tujuan hidup kamu adalah gue pengen bisa membantu orang-orang di sekitar gue. Jadi termodif kan, tetap kaya, tetap pengen kaya, tapi juga ada gerakan untuk bisa membuat orang-orang di sekitar kamu bisa kebagian juga gitu loh. Tapi sebelum itu semua bisa terjadi, otomatis apa yang sudah kamu bangun sekarang itu harus bisa kamu ratakan dulu dengan tanah. Karena apa? Pada saat kamu berusaha untuk menjadi kaya 5 tahun yang lalu, mungkin akhirnya kamu berhubungan atau terkoneksi dengan orang-orang yang sebenarnya berusaha menjatuhkan kamu. Malah mengambil keuntungan dari kamu, malah menyalahgunakan kebaikan kamu. Nah, itu hubungan-hubungan tersebutlah yang harus dihancurkan. Contohnya tuh seperti itu. Jadi yang saya rasakan tuh ada energi bahwa kamu 6 bulan ke depan nih sadar apa-apa saja yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi, bahkan dihancurkan. Oke? So, sekarang kita lihat energi keuangan kamu ya. Kamu mendapatkan 9 of Swords, Wheel of Fortune, dan 9 of Wands. Ini balik lagi ke energi kehancuran kan? Kamu mendapatkan 2 kartu 9. Dimana 9 itu artinya kan udah tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai completion, complete, selesai, beres, ya kan? Dengan 9 of Swords di sini mungkin pekerjaan kamu saat ini, entah itu kamu bekerja untuk orang lain atau kamu punya usaha sendiri, mungkin saat ini tujuan kamu pribadi dengan tujuan perusahaan tersebut udah nggak matching, udah nggak sesuai gitu loh. 9 of Swords di sini kan kamu dihinggapi ketakutan, kekhawatiran, dihinggapi
mimpi buruk, saking gak nyamannya dengan situasi yang terjadi di realita kamu, di kenyataan kamu, situasi yang terjadi di kantor misalnya. Itu karena tujuan kamu secara pribadi udah nggak matching lagi, udah nggak sesuai lagi dengan tujuan kantor kamu. Jadi misalnya kamu banyak melihat, banyak menyaksikan kemarin-kemarin bahwa kantor kamu ternyata nggak peduli sama masyarakat sekitar. Kantor kamu ternyata membuat produk yang sebenarnya justru merugikan pembelinya. Bisa merugikan orang-orang yang membeli produk tersebut. Itu kan hal-hal seperti itu kan, yang akhirnya membuat kamu jadi terbuka bahwa nggak bisa nih gue masuk kerja untuk orang atau untuk perusahaan yang malah menyakiti orang-orang di sekitar gue. Padahal tujuan gue saat ini bukan hanya sekedar menjadi kaya, tapi bisa membantu orang-orang di sekitar gue. Jadi itu yang saya rasakan. Akhirnya kamu secara sadar dengan the wheel of fortune ini, kamu memutar roda keberuntungan kamu sendiri. Entah kamu akhirnya misalnya keluar dari pekerjaan tersebut, yang otomatis ya nggak ada pemasukan kan. Keberuntungan kamu di bawah akhirnya kan secara keuangan. Tapi secara spiritual, secara kejiwaan, ya kamu naik tingkat. Kamu di atas, roda keberuntungan kamu di atas. Karena kamu jadi sadar bahwa tujuan gue untuk 5 tahun mendatang itu adalah untuk membantu orang-orang di sekitar gue. Dan gue gak bisa mencapai tujuan tersebut kalau gue terus berada di perusahaan ini. Karena perusahaan ini justru ingin menyakiti orang-orang yang membeli produknya, membeli jasanya. Jadi itu yang saya rasakan. Contohnya tuh seperti itu kira-kira. Jadi balik lagi, kehancuran. Kamu menghancurkan karir kamu di perusahaan tersebut. Contohnya ya, dengan 9 of Wands di sini, ini kalau kamu melakukan itu, ini udah otomatis, ini komplit, udah selesai. 9 of Wands menuju 10 of Wands kan tinggal 1 tongkat lagi kan. 9 tambah 1 10 kan. Jadi kamu masih punya 1 tongkat lagi nih. Dan 1 tongkat lagi itu otomatis akan menjadi awal mula yang baru untuk kamu. Entah itu kamu bekerja di perusahaan lain yang sesuai dengan tujuan hidup kamu, tujuan pribadi kamu, atau kamu membangun perusahaan sendiri. Membangun perusahaan yang sesuai 100% sama diri kamu. Yang bisa membantu orang lain, yang bisa membuat kamu kaya juga. Contohnya tuh kayak gitulah. Tapi intinya ada perubahan besar dalam karir kamu atau pekerjaan kamu. Entah itu kamu dari kerja sama orang keluar untuk buka usaha sendiri, atau kamu mencari pekerjaan yang disesuaikan dengan diri kamu yang sekarang. Karena diri kamu yang sekarang tuh udah beda dari diri kamu 5 tahun yang lalu. Semua orang seperti itu. Dan di sini kamu sadar banget bahwa gue gak bisa lagi menjadi diri gue yang dulu. Karena gue udah berubah. Makanya energi fire ini, api ini adalah energi beginning, awal mula. Dimana 6 bulan ini, 6 bulan ke depan nih, Taurus akan didorong untuk mempunyai permulaan baru, awal-awal yang baru. Gak bisa lagi kamu menjadi orang yang dulu, yang sebelumnya. Oke? So, sekarang kita lihat energi percintaannya. Kamu mendapatkan 4 of Swords, 5 of Pentacles, dan Queen of Cups. Sama juga di percintaan. Kalau misalnya kamu berpasangan dengan seseorang yang terus-menerus membuat kamu merasa sendiri. 4 of Swords kan? Terus-menerus membuat kamu merasa ditinggalkan, merasa tidak digubris, tidak dihargai. Ya ini yang harus dihancurkan. Hubungan seperti itulah yang harus dilepaskan. Karena dengan Queen of Cups di sini, ini kamu nih yang saya rasakan. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Kamu akhirnya bisa memegang cangkir kamu sendiri gitu loh. Ini orang ini, ratu ini, dia kan megangin cangkirnya kan. Cawannya nih gede banget kan. Ini adalah nilai-nilai diri kamu yang kamu pegangin. Jadi kamu gak
nggak sudi lagi gitu loh berbagi nilai-nilai kamu kepada orang lain, dengan pasangan kamu yang selama ini memperlakukan kamu seperti ini. Selama dia tidak memperlakukan kamu selayaknya ratu, kalau kamu, ini terlepas kamu cewek atau cowok lah, selayaknya kamu raja lah atau ratu, karena kamu memperlakukan mereka juga sebagai ratu atau raja. Kalau nggak seimbang kamu nggak mau, pokoknya enggak deh. Gue tahu kok kalau gue ratu, gue tahu kok kalau gue raja. Kenapa gue harus bertahan di hubungan yang malah ngacuhin gue, nggak peduli sama gue, buat apa gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu juga. Pokoknya apa ya, balik lagi ada api dalam diri kamu yang akan kamu gunakan untuk menghancurkan hal-hal yang memang tidak baik untuk kamu, yang memang tidak akan berguna lah untuk kamu, untuk masa depan kamu. Karena balik lagi tujuan hidup kamu udah berubah, diri kamu udah berubah. Kamu sekarang udah Queen of Cups gitu loh. Udah menjadi seseorang yang nyaman dengan perasaannya sendiri, emosinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri, dengan kulitnya sendiri. Kamu lebih ekspresif, ya kan? Fire, expression kan? Jadi memang kamu akan mengekspresikan ketidaksukaan kamu. Dan kalau orang tersebut tidak mau berubah, tidak mau memberikan apa yang kamu mau, ya bye. Kamu akan menghancurkan hubungan tersebut gitu loh. Sama juga kalau kamu single. Kamu gak akan menerima orang-orang yang gak konsisten. Ini kan energi-energi yang gak konsisten kan. Four of Swords energi yang menghindar atau istirahat. Energi yang gak ada kabarnya lah. Five of Pentacles juga adalah energi yang abandoning, meninggalkan gitu loh, melepaskan. Jadi kalau orang-orang yang cuma seminggu intens, seminggu kemudian ngilang, kamu no, gue ratu, gue raja, dan gue memperlakukan orang-orang yang gue sayang sebagai ratu dan raja juga. Kalau orang tersebut gak bisa menyeimbangkan energi gue, ya bye, the tower gitu loh. Jadi di 6 bulan ke depan, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, dan ini yang saya rasakan gak harus percintaan aja, gak harus pasangan romantis aja, ini kamu lakukan kepada orang-orang lain juga. Misalnya anggota keluarga, misalnya kakak kamu atau adik kamu. Kalau dia gak ada effortnya, gak ada usahanya kepada kamu, ya kamu mendingan gak usah berhubungan sama mereka gitu loh. Jadi api kamu nih 6 bulan ke depan akan bersinar banget, akan kamu gunakan banget gitu loh. Fungsinya tuh terasa banget untuk kamu. Oke? So, kita lihat energi lain yang mau keluar untuk kamu ya. Oke, kamu mendapatkan The Hermit dan Three of Wands. See, The Hermit di sini kamu mendingan menyendiri daripada kamu berhubungan dengan orang-orang yang nggak sesuai sama standarnya kamu, nggak sesuai dengan apa yang kamu berikan, nggak konsisten. Kamu mendingan menyendiri dengan The Hermit nih. Sama juga di perusahaan, kamu mendingan melepaskan pekerjaan kamu daripada harus bekerja untuk perusahaan yang gak sesuai sama tujuan hidup kamu. Jadi energi The Hermit nih menunjukkan kepada saya bahwa 6 bulan ke depan, yes, kamu akan banyak melepaskan diri dari hal-hal yang sepadan lagi sama jiwa kamu. Tapi kamu melakukannya dengan sangat sadar, aware gitu loh. Sadar bahwa kalau gue melepaskan pekerjaan ini artinya gue gak akan dapat gaji dulu, gak akan dapat pemasukan dulu sampai gue dapat kerjaan lain atau sampai gue membangun bisnis gue. Sadar gitu loh. Karena The Hermit kan adalah energi yang sangat
yang sangat tahu lah mengenai dirinya sendiri, tahu dengan apa yang dia punya gitu loh. Gue punya tabungan, ya udah gue akan pakai dulu tabungan gue sampai gue dapat pekerjaan baru. Contohnya tuh kayak gitu. Dan dengan Three of Wands, ditemani oleh Three of Wands di sini, yang saya rasakan adalah pada saat kamu akhirnya menjauh dari orang-orang atau dari situasi yang memang tidak sesuai lagi dengan diri kamu, kamu juga akan memikirkan hal-hal yang akan kamu lakukan selanjutnya. Three of Wands nih, kayak yang saya rasakan sih lebih ke Two of Wands. Energi kamu melihat jauh ke depan, apalagi nih yang bisa gue lakukan. Ini kan gambarannya orang ini melihat jauh ke depan kan. Jadi kayak kesempatan apa nih yang bisa gue ambil, peluang apa nih yang bisa gue jalanin, apa nih yang bisa gue garap. Jadi 6 bulan ke depan ya mungkin kamu lebih banyak menyendiri ya, lebih banyak duduk manis di singgasana kamu, menentukan apa yang mau gue lakukan, permulaan apa yang bisa gue kerjakan dari sekarang, supaya gue bisa mencapai tujuan hidup gue yang baru, gitu loh. Oke, so good luck Taurus, kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye.